back di podcast aku. Semoga kalian lagi dalam keadaan baik dan nyaman dimanapun kalian lagi dengerin ini. Hari ini kita bakal ngobrol santai, topiknya juga ringan tapi menurutku meaningful, yaitu 5 kebiasaan kecil yang mengubah hidupku. Jadi, aku pengen sharing pengalaman pribadi aku dan teman aku, siapa tahu bisa relate atau ngebantu kalian juga. Dan hari ini, aku gak sendirian, ada teman aku yang bakal nemenin ngobrol, yaitu Nurmila. Halo Nurmila. Hai, Apa kabar ini? aku sehat. Keadaan aku juga baik ya, alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Keluarga gimana, keluarga sehat? Alhamdulillah keluarga aku sehat, semuanya sehat. Kalau misalkan akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa nih kira-kira? Kalau untuk kesibukan, akhir-akhir ini aku kerja ya, sudah setahunan Oh, di mana tuh kalau boleh tahu? di Donsu Ciawitali. Dons itu apa? Donat susu. Oh, Donat susu Ciawitali. Oh, oke. Aku udah coba guys dan rasanya worth it banget. Bisa lah bersaing sama Jeko, donat madu dan lain-lain. Oh my god. Tapi banyak yang bilang loh guys, kalau Donsu tuh bukan adik ya, mungkin kayak Jiko tapi versi murahnya. Bener. Iya, hampir mirip lah ya rasanya. Iya, thank you banget nih udah mau join di podcast kali ini. Nanti aku cerita 5 kebiasaan kecil aku dan kamu boleh nimbrung, sharing, Boleh, atau cerita versi kamu ya. Boleh. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Nah, kita mulai dari kebiasaan pertama aja ya, Bil. Kalau misalkan aku sendiri, aku tuh biasanya suka mindful morning selama 10 menit. Jujur ini tuh simple banget, tapi pas aku mulai lakuin, efeknya tuh lumayan berasa gitu loh. Jadi, begitu aku bangun, aku nggak langsung buka HP. Aku tarik nafas panjang dan cuma ngerasain suasana pagi aja gitu. Kalau misalkan dulu kan aku bangun tuh bener-bener langsung ke HP dan itu bikin mood aku tuh tunduk sama informasi yang ada. Ada hal yang bikin kepikiran, ada yang bikin cemas, ada yang bikin banding-bandingin diri, dan itu ngebawa mood aku seharian. Nah, setelah aku coba mindful morning selama 10 menit ini, rasanya itu kayak lebih tenang, kayak aku yang kontrol penuh sama hari aku, bukan hari yang kontrol aku. Nah, kalau misalkan kamu sendiri nih kira-kira, pagi-pagi langsung ke HP atau kamu punya ritual tertentu dimulai dengan tenang gitu? Kalau dari aku ya, sebenarnya kita hampir sama sih. Oh, kalau iya. pagi hari. Jadi aku tuh nggak langsung buka HP. Jadi aku tuh langsung kayak kamu sih sama, hampir sama. Jadi aku tuh Mirip-mirip lah ya. mirip-mirip lah sama kamu gitu kan. Tapi aku tuh ada kebiasaan lain, kebiasaan hal kecil lain. Yaitu kalau misalkan setiap pagi aku tuh selalu nyapa mama aku dulu. Nyapa kayak selamat gimana? pagi mama, kayak gitu. Tapi dulu tuh aku jarang banget kayak gitu. Sweet banget ya. Biasa lah, cuma berdua kan di rumah. Jadi iya, harus menciptakan suasana yang iya, baik. bener. Terus gimana? Terus kalau misalkan apa namanya, setiap pagi juga kalau misalkan mama aku beres nyiapin bekal aku juga kadang suka bilang makasih ke mama aku. Apresiasi ya. Iya, apresiasi. Kayak terima kasih mama udah buatin aku bekal kayak gitu. Nah, kira-kira kan kamu sering ngelakuin ini, itu ngaruh nggak ke mood kamu seharian? Ngaruh banget. Ngaruh juga, misalkan kamu lagi layanin customer, itu ngaruh nggak sih? Ngaruh sih kalau misalkan ada nih customer yang menyebalkan gitu ya. Tapi kadang aku tuh ingat guys, kayak ingat ke pagi harinya tuh kayak kita berangkat kerja tuh didoain sama ibu kita, terus kita tuh dikasih nasihat yang baik sama ibu kita kayak gitu. Kalau misalkan kita lagi kesel atau gimana di tempat kerja tuh, ingat itu tuh moodnya langsung beda lagi, langsung lebih baik lagi. Dan itu tuh jarang juga ya sekarang apresiasi, say thank you ke orang tua kayak gitu-gitu ya. Iya, dulu aku juga sebenarnya bisa dibilang nggak pernah mungkin ya. Terus seiring berjalannya waktu mungkin karena semakin dewasa tuh semakin mikir kalau misalkan ternyata hal kayak gitu tuh, hal kecil kayak gitu tuh penting banget. Iya, penting banget guys. Dan itu kadang bikin orang tua kita lebih happy juga sih. Iya. Jadi orang tua kita tuh ngerasa senang, ngerasa dihargai sebagai orang tua. Oke. Nah, kalau misalkan kebiasaan kedua nih, aku biasanya suka nulis 3 daily intention gitu sih, Bia, setiap pagi. Kadang ini bukan tulis yang panjang juga sebenarnya, bukan target berat juga, cuma 3 hal penting ini yang pengen aku selesaiin hari ini. Contoh kecilnya tuh kayak aku pengen hari ini olahraga 10 menit aja, atau hari ini pengen belajar satu hal baru, atau hari ini pengen beresin satu hal kecil yang aku tunda-tunda. Efek dari nulis ini tuh sebenarnya bikin kayak aku punya arah gitu loh. Aku nggak ngerasa hari aku berjalan tanpa tujuan, dan kalau 3 hal itu selesai, kadang aku ngerasa cukup, nggak ngerasa gagal meskipun ya hal lain nggak kepegang gitu. Nah, kalau misalkan kamu nih tipe orang yang suka bikin list atau lebih suka ngalir aja gitu? Kalau aku sih orangnya tipe orang yang ngalir gitu aja sih. Soalnya Kenapa tuh? kalau di list gitu kadang kalau misalkan ada salah satu yang belum selesai, malah jadi kepikiran aku bikin berat juga ya. Iya. Terus
mungkin untuk beberapa orang kalau misalkan nggak terbiasa kayak gitu bakal jadi ada beban tersendiri nggak sih karena listnya belum tercapai. Kalau menurut aku pasti ada sih. Iya kan. Setiap orang kan beda-beda ya. Pasti Benar-benar. ada yang kepikiran, ada yang enggak. Kalau untuk aku tuh sebenarnya orangnya gampang kepikiran. Jadi kalau misalkan ada list atau yang belum selesai itu malah jadi berat ke akunya, jadi Iya sih, kepikiran benar-benar. gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kebiasaan ketiga nih, ini tuh sebenarnya muncul natural aja sih, Bill. Aku baru sadar kalau ternyata ini tuh berpengaruh banget ke cara aku mikir dan cara aku jalanin hidup. Yaitu kadang aku suka perhatiin sekitar kalau aku lagi di jalan gitu. Misalkan aku lagi naik motor nih, atau lagi naik Gojek. Aku suka perhatiin orang-orang gitu, kayak kadang ada yang lagi buru-buru berangkat kerja, ada yang lagi teleponan, ada yang lagi hahaha sama pacarnya, dan lain-lain. Kadang, dan tiap kali aku ngeliat itu tuh kayak aku mikir kalau misalkan bahwa semua orang tuh punya ceritanya masing-masing gitu loh. Ternyata semua orang punya perjuangannya, punya urusannya, dan punya beban dan punya kebahagiaannya gitu, Bill. Terus aku nggak tahu kenapa, tapi kayak merhatiin hal-hal kecil kayak gitu tuh bikin aku merasa lebih bersyukur aja sama hidup, bikin aku sadar kalau aku tuh nggak sendirian di dunia ini. Nah, kalau misalkan kamu sendiri nih, pernah nggak ngalamin momen kayak gitu, kayak lagi di jalan aja terus tiba-tiba kamu jadi sadar sesuatu cuma dari ngeliatin orang-orang gitu? Kalau dari aku sih ya, kadang aku juga berpikir kayak kamu, tapi kadang aku tuh nggak peduli sama hal sekitar kalau di jalan kayak gitu. Karena kadang buru-buru gitu ya. Iya, kadang kalau misalkan lagi buru-buru malah aku fokus banget nih sama jalan, karena aku bawa motor nih. Iya. Jadi aku tuh kadang nggak kepikiran kemana-mana, jadi kayak ya udah aku pengen cepet-cepet sampai gitu. Tapi kadang aku tuh kayak kalau misalkan lihat ada yang jualan atau apa gitu ya, ngeliat kaki-kaki yang udah lama banget, aku tuh kayak kasihan gitu. Terus itu tuh bikin aku bersyukur sama hidup aku. Kalau misalkan aku kerja di tempat donsu itu kayak alhamdulillah banget gitu. Iya. Orang sesusah itu buat kerja, buat nyari kerja, tapi aku tuh kadang kayak kerja tuh capek banget kayak gini-gini. Kadang kan itu tuh bikin kita nggak bersyukur gitu ya. Tapi kadang kalau misalkan kita lihat orang-orang kayak gitu tuh bikin kita jadi mikir lagi kayak orang lain nyari kerja itu susah, tapi kita dengan gampangnya kerja di tempat teduh, di tempat yang enak, kerja juga cuma melayani gitu kan, sama kasih topping donat kayak gitu tuh ternyata bikin aku sadar gitu. Iya sih, sebenarnya kalau misalkan didengar-dengar itu tuh kayak hal kecil banget gak sih? Tapi kalau dipikir-pikir ya itu salah satu hal yang sangat-sangat patut disyukuri kan. Iya betul. Dan itu kadang bikin aku atau misalkan kamu mungkin mikir kayak hidup tuh gak cuma tentang aku, tapi tentang semua orang yang emang lagi sama-sama berjuang gak sih? Walaupun ya caranya berbeda-beda. Nah, ini kebiasaan keempat nih, Bil. Kalau misalkan aku tuh kadang suka matiin notif yang nggak penting. Ini tuh salah satu kebiasaan kecil yang menurut aku langsung kerasa dampaknya gitu loh. Kayak misalkan dulu HP aku tuh kayak mesin sirine, benar-benar berisik banget, grup WA, promo aplikasi, notif game, dan lain-lain. Semuanya tuh bunyi terus dan bikin aku gampang terdistraksi dan gampang cemas gitu loh. Nah, sekarang aku tuh kayak cuma ngaktifin notif yang gak penting-penting aja. Sisanya ya aku cek manual aja pas aku mau. Kalau misalkan kamu sendiri nih, kira-kira ngerasa gak sih notif HP itu kadang ganggu banget, kayak kecil tapi bisa bikin buyar semuanya? Atau kamu punya cara lain gitu biar gak terdistraksi saat misalkan kamu lagi fokus sama sesuatu? Kalau dari aku ya, kadang aku sama kayak kamu, buat matiin notifikasi kayak gitu. Terus tapi kadang kalau misalkan aku bener-bener lagi malas banget sama notif HP yang berisik kayak gitu, aku matiin internetnya sih. Matiin, kenapa tuh? Apa ya, kayak malas aja gitu kan. Kalau misalkan kita lagi apa nih, terus tiba-tiba atau kita lagi ngerjain sesuatu tapi HP kita tuh nyala terus, kayak tring kayak gitu-gitu. Terus kalau di DND kan masih aktif ya HP-nya? Iya, masih aktif HP-nya. Jadi kadang aku tuh selalu kadang langsung dimatiin aja gitu datanya atau wifi-nya. Itu bikin kamu lebih fokus gitu ya? Iya, jadi lebih fokus. Jadi aku tuh nggak, yang kata kamu tadi, nggak gampang terdistraksi ya sama sesuatu. Kalau misalkan kadang ada pekerjaan di rumah gitu ya, kita kan kalau udah kena HP tuh susah kan buat lepaskan. Nah, kalau aku matiin internetnya, aku simpen HP-nya, tapi aku tuh ngejalaninnya dengan tenang gitu. Tapi nggak sekali ngecek gitu HP? Enggak. Jadi kayak benar-benar beresin dulu satu pekerjaan, itu baru buka HP ya? Nah, kebiasaan kecil terakhir nih, Bill, yang benar-benar merubah hidup aku tuh, itu self-talk positif, kayak ngomong baik sama diri sendiri. Jadi kadang kalau misalkan aku lagi capek banget, baik itu capek fisik, capek mental, atau capek sama hal-hal yang nggak bisa aku kontrol gitu, aku suka berhenti sebentar dan ngomong pelan ke diri sendiri. Sesuatu yang sesederhana kayak you did well today, atau makasih ya udah berusaha keras hari ini, atau aku bangga sama kamu udah sejauh ini, atau bahkan sesimpel it's okay kamu udah ngerasa cukup. Dan aku tuh sebelumnya nggak pernah mikir kalau ngomong gitu ke diri sendiri tuh bisa ngaruh, kayak ya siapa juga yang peduli gitu. Tapi ternyata itu penting banget.
kita tuh kadang sering banget ngomong baik ke orang lain, nyemangatin temen, nguatin orang yang lagi down, tapi ke diri sendiri kita kadang super duper keras gak sih? Ya, betul. Ya kan, dikit-dikit nyalahin diri sendiri, harusnya tadi bisa lebih baik, kok aku gini sih, kok aku gak cukup. Jadi kadang, bentar, pause dulu. Dan jujur, aku dulu kayak gitu banget, aku nuntut tinggi ke diri sendiri sampai lupa kalau aku juga manusia. Yes. Nah, kira-kira kamu pernah gak sih ngalamin tiba-tiba meledak cuma karena terlalu keras sama diri sendiri, atau terlalu capek sama semua hal, atau kamu punya self talk favorit yang biasanya kamu ulang pas lagi down gak? Kalau dari aku sih, Atau misalkan tips apa yang kamu lakuin biasanya kalau misalkan saat kamu lagi down gitu, Bil? kalau aku sih ya, kadang aku tuh ngerasa kalau misalkan aku tuh punya rasa empati yang lumayan tinggi. Gimana tuh contohnya? Kayak misalnya nih ya, kalau misalkan ada teman aku yang sakit, aku tuh kayak otomatis langsung nanyain keadaan mereka, kayak nanya udah minum obat belum, atau kayak nanya kayak kemarin makan apa sampai bisa sakit atau sampai bisa kambuh. Bukan karena kita, tapi kayak aku tuh emang ngerasa peduli sama mereka, karena kalau aku nanya kayak gitu tuh biar mereka nggak ngerasa kesepian, dan bikin mereka tuh nggak ngerasa di kehidupan mereka tuh mereka sendirian sama ada yang nanyain keadaan mereka. Dan for information ya, Bila itu benar-benar ya empati itu emang bener tinggi banget gitu, dan jujur aku ngerasain sendiri. Apalagi dia tuh menurut aku ya effortnya kalau ke temen juga gede banget sih sama gedenya. Terima kasih loh. Nah, Bila kalau misalkan dipikir-pikir, 5 kebiasaan itu semuanya emang kecil-kecil ya, tapi karena kecil, kadang kita bisa ngelakuin ini tiap hari ya sih? Iya, betul. Iya kan? Dan justru kebiasaan yang kecil tapi konsisten itu yang pelan-pelan merubah hidup kita. Kayak bukannya besar dan berat, tapi cuma bertahan seminggu gitu loh. Kalau misalkan dari kamu nih, kira-kira kebiasaan kecil apa yang bener-bener ngubah hidup kamu sejauh ini? Boleh diceritain gak? Kalau dari aku ya, dulu aku sebenarnya emosian parah. Terus kalau misalkan aku lagi marahan atau lagi berantem, kadang tuh langsung diluapin gitu si amarahnya tuh. Tapi kalau untuk sekarang, kadang aku tuh kayak mikir lagi gitu kan, kalau misalkan berantem terus kita dibalasnya tuh sama kepala panas lagi, kayak dengan emosi lagi, menggebu-gebu sih jadinya, makin menggebu-gebu gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang aku tuh jadi mikir kayak kita berantem dengan kayak gitu nggak akan beres masalahnya, nggak akan ada hasilnya juga. Iya, betul. Terus aku tuh jadi kayak mungkin ada baiknya gitu ya kalau kita berantem atau kita ada masalah sama pasangan kita nih, kita jadi selesaiinnya dengan kepala dingin, lebih nanya diri kita dulu. Kayak aku nih contohnya ya guys, kalau aku berantem sama pacar aku kayak di WhatsApp atau di telepon atau langsung gitu kan, karena tuh kayak dia kan kalau laki-laki kan emosinya tuh lumayan menggebu-gebu banget kan. Kalau aku juga sebenarnya sama, tapi semakin kesini aku tuh jadi kayak kalau aku marahan atau berantem gitu, dia nih misalkan pertamanya marah sama aku pertamanya emang marah dulu sama dia kayak gini, terus lama-lamaan tuh kayak jadi kita tuh diam, kita diam, aku diam, dia diam. Nah dari situ tenangin diri dulu, tarik nafas, kayak mikir lagi kayak gitu kan. Terus pas sudah beres baru dia balik. Benar-benar, jadi di antara kalian tuh salah satunya emang harus ada yang menekan ego gak sih? Iya, betul. Kalau misalkan sama-sama ego dibalas ego itu sama kayak jadinya nggak benar gak sih? Kayak dor gitu ya kan. Benar-benar. Kalau berantem kan jadinya berantem besar gitu kan, terus gak beres dengan baik gitu kan, itu kan jadinya gendok ya di hati kitanya. Jadi ada rasa konflik tersendiri juga jadinya ke depannya. Dan itu tuh konfliknya nanti bakal numpuk dan gak baik juga buat hubungan ke depannya kan. Buat hubungan sama mental kita guys. Iya, benar. Mental kita tuh benar-benar harus dijaga banget. Setuju. Apalagi kalau dalam hubungan. Setuju. Nah, karena kita udah di pembahasan terakhir nih, dan podcastnya juga udah mau hampir selesai. Thank you banget ya. Gak kerasa ya? Iya, 10 menit juga berasa cepet banget ya. Iya, gak kerasa banget guys. Thank you banget buat Bila yang udah nemenin aku ngobrol hari ini, dan udah ngeluangin waktunya juga. Dan buat kalian yang lagi dengerin ini, makasih banget udah stay sampai akhir. Semoga ada 1 atau 2 hal kecil dari podcast kita kali ini yang bisa kalian coba dan bawa ke hidup kalian. See you guys. Bye-bye.